Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Lukman Hakim. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang variasi zooplankton di kolam budidaya ikan air tawar di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Untuk memenuhi tugas mata kuliah plankton dan kultur pakan alami, dosen pengampu Ibu Insinyur Sri Utami Madiowati MKes. Pendahuluan, keberadaan zooplankton telah menjadi sangat penting untuk menunjang populasi ikan di kolam pemeliharaan. Kelompok ini merupakan faktor utama dalam mentransfer energi antara fitoplankton dan ikan. Studi atau kajian terhadap zooplankton ini dapat memberi faedah dalam merencanakan serta menentukan suksesnya usaha perkolaman ikan air tawar. Telah diketahui secara umum bahwa ikan adalah komoditas yang relatif murah sebagai makanan sumber protein. Dan untuk spesies tertentu sudah menjadi komoditas perdagangan yang penting sebagai sumber devisa negara seperti ikan sidat. Keberhasilan yang dicapai ikan untuk tumbuh secara sehat sangat tergantung oleh air yang juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor biologi. Zooplankton mengandung nutrisi yang penting dalam rantai makanan, di mana zooplankton menduduki topik level kedua sebagai konsumer pertama dan berperan langsung pada topik level berikutnya. Interaksi antara parameter fisika, kimia, dan kualitas air serta produksi plankton dan kolam ikan akan sangat menentukan keberhasilan pemeliharaan ikan. Karena peran zooplankton ini, maka studi variasi zooplankton di kolam budidaya ikan air tawar Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara dilakukan. Metode penelitian sampling dilakukan pada bulan April dan bulan Agustus tahun 2014 pada kolam-kolam pemeliharaan ikan di daerah rumah makan Teterusan TTI, B. Air Madidi, C. Tetelu, dan D. Talawai. Kolam-kolam ini dipilih secara random dari keseluruhan unit perkolaman yang ada di daerah Kabupaten Minahasa Utara. Analisis, pengamatan, dan identifikasi zooplankton dilakukan dengan mikroskop menurut SIL 1995 dan Studer and Risik. Kepadatan zooplankton dihitung menurut formula oleh Cleseri sebagai berikut. E sama dengan C kali A per FA kali B. Di mana E jumlah zooplankton, C jumlah zooplankton yang dihitung, A volume total sampel, FA volume subsampel, P volume air yang tersaring. Persentase kelimpahan persen, NI per N kali 100%, di mana NI jumlah individu setiap jenis yang teramati, N jumlah total individu. Tabel 1, hasil pengukuran suhu dan pH beberapa kolam ikan. Kolam A, lokasi rumah makan Teterusan, suhu April 26, suhu Agustus 26, pH April 7, pH Agustus 7. Di kolam B, TTI, suhu pada bulan April 25 derajat, suhu pada bulan Agustus 25 derajat, pH pada bulan April 7, pH pada bulan Agustus 7. Di kolam C, air Madidi, suhu pada bulan April 25 derajat, suhu pada bulan Agustus 25 derajat, pH pada bulan April 7, pH pada bulan Agustus 7. Di kolam D, Tetelu, suhu pada bulan April 25, suhu pada bulan Agustus 25, pH pada bulan April 7, pH pada bulan Agustus 7. Di kolam Talawan, suhu pada bulan April 25 derajat, suhu pada bulan Agustus 25 derajat, pH pada bulan April 7, pH pada bulan Agustus 7.
Tabel 2. Variasi dan jumlah zooplankton pada areal perkolaman sebagai berikut. Hasil dan pembahasan. Sampel zooplankton yang diambil baik pada bulan April maupun bulan Agustus 2017 didominasi oleh kepadatan dengan persentase kelimpahan 50% pada bulan April dan 51% pada bulan Agustus. Zooplankton ini merupakan sumber makanan yang penting bagi biota budidaya. Zooplankton berperan sangat penting untuk beberapa hal seperti 1. Transfer energi yang dimulai dari fitoplankton. Zooplankton sangat dibutuhkan sebagai pakan larva maupun juvenil. Untuk itu maka siklus reproduksi, pertumbuhan, reproduksi, serta laju kelangsungan hidup sangat berhubungan dengan produksi biomas ikan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.